Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini mungkin hari berbahagia bagi kita. Jangan lupa mari kita melakukan sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kehidupan dunia kita jalani mungkin berpacu dengan prestasi, berpacu dengan karir, berpacu dengan produksi, maka diperlukan sehatnya jiwa dan sehatnya raga. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Hari ini mencoba kita melakukan refleksi diri, juga motivasi religi. Apa itu kehidupan dunia dan bagaimana mensikapinya. Oke? Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Baik, dunia enak diperbincangkan dalam kehidupan, tetapi harus dicermati agar kita tidak terperangkap dan terperosok di dalamnya. Tetapi di dalam dunia ini tentu ada kompas kehidupan ketika berjalan, yaitu iman. Bahasa iman adalah bahasa kekuatan rohani, ya, secara rohani dan jasati kita hadir di muka bumi. Dan keberadaan kita pasti ada yang mengadakan, yaitu Allah, Sang Maha Pencipta. Allah lah pemilik semesta, alam, dan makhluk-makhluk lain. Jadi kita yakini dengan bahasa spiritual adalah bahasa iman. Maka ketika imanmu tertancap di dalam ruhmu, di dalam rohanimu, maka dikatakan kita mengenal Allah, maka terjadilah ma'rifatullah. Baik, maka iman itu adalah akdun bi qalbi wa iqrarun bilisani wa amalun bil akani. Jadi iman itu ialah dipercaya di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan. Jadi itu yang terjadi, maka kita harus lakukan bahwa iman ini menjadi fondamen, menjadi kompas di dalam kehidupan. Ketika seseorang tidak punya iman, dipastikan hidupnya akan berantakan. Nah, maka bagikan kita berjalan di dalam kehidupan dunia ini, maka seperti kapal kita akan berjalan di atas air. Ya. Jadi dunia itu seperti lautan. Sedangkan diri ini seperti kapal atau sekoci. Manakala kapal ini berjalan di atas air lautan, aman, akan sampai ke tujuan kita. Apa itu? Kebahagiaan ukhrawi. Kebahagiaan di dunia didapatkan, demikian juga kebahagiaan akhirat akan diraihnya. Maka dengan catatan ketika kita insan ini, ya insan kita ini seperti sekoci berjalan di atas air lautan. Tapi manakala air lautan masuk ke sekoci atau ke kapal, bisa dikatakan kita akan tenggelam. Artinya apa? Ketika kolbu kita, jiwa kita dikuasai dunia, maka kita ditenggelamkan oleh dunia. Maka kita dibelenggu oleh rantai dunia. Maka diri ini, jiwa ini ditindih dengan gunung dunia. Yang isinya ambisi, ketamakan, ketidakpuasan. Nah, apa tidak boleh? Boleh. Tetapi ingat, kita jangan ditenggelamkan dunia. Sekali kita ditenggelamkan dunia, sudah tamatlah, bahwa kapal kita tidak akan sampai kepada daratan yang dituju. Apa itu? Ukhrawi. Ya. Kalau kita ditenggelamkan oleh ketamakan dunia, maka rohani kita tidak sampai kepada Allah. Rohani kita tidak sampai ke ma'rifatullah. Rohani kita tidak sampai kepada hakikat. Yang diraih hanya dunia, dunia, dan dunia. Maka kita akan berjalan seperti robot-robot berjalan. Seperti mesin-mesin berjalan. Kita tidak sadar esensi diri ini. Kita tidak sadar bahwa
ada sebuah doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka dunianya baik, akhiratnya pun baik. Maka jangan sampai kita tenggelam dalam lautan dunia. Maka terjaga hati kita bahwa hanya dipenuhi dengan zikrullah, dipenuhi dengan tujuan hidup kita, Tuhan semesta alam. Ya. Jadi kalau memang kita ini, loh Pak, memang tidak gampang loh Pak. Iya, memang. Di tengah zaman akhir, gemerlap dunia menjadi tujuan, dunia menjadi impian, dunia dan kejayaan seperti permata nan indah yang diperebutkan. Padahal hakikatnya itu pepesan kosong. Hakikatnya dunia yang kita raih sekalipun, misalnya gunung kita menjadi emas, misalnya lautan kita menjadi permata, apapun yang ada di dunia kita raih. Tapi ingat, ada keterbatasan umur, ada keterbatasan waktu, dan itu pasti ditinggalkan. Itu pasti ditinggalkan. Tidak ada yang tidak ditinggalkan. Karena kehidupan ini akan berakhir. Dan kita hanyalah makhluk. Datangnya dari Allah, maka akan kembali kepada Allah. Asal dari Allah, maka kembali kepada surganya Allah. Maka konsep inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, jadi sadarlah bahwa kehidupan ini hanya sangat sementara. Bagaikan bahtera yang akan kita tuju adalah dunia hakiki akhirat nanti. Ketika kita memasuki pintu ajal maut, maka kita akan memasuki kehidupan yang sebenarnya. Barzah itu benar, kubur itu benar, yaumil hisab itu benar, jannah itu benar, surga dan neraka itu benar. Karena apa? Itu bahasa iman yang ditulis dalam ayat-ayat suci yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah. Oke. Maka mulai hari ini, jangan pernah membiarkan hidup ini, diri ini tergantung orang lain. Termasuk kepada istri kita, anak kita, apalagi orang lain. Loh, kenapa begitu? Ya, kita tidak tahu. Diri ini, jiwa ini, jasad ini yang menentukan kita. Sejauh mana amal soleh kita, sejauh mana sholat kita, sejauh mana ibadah muamalah kita, sejauh mana amal jariah kita. Bro, sudah siapkah bekal kita untuk pergi menuju ke negeri akhirat yang abadi? Abadi, bosku. Kalau dunianya berapa puluh tahun, maksimal 80 tahun, atau mungkin 100 tahun. Tapi di akhirat, ribuan tahun. Oke. Jadi, terus bagaimana? Makanya, bahwa hidup di dunia bergantung amal kita, bergantung perbuatan kita, bergantung perilaku kita. Maka janganlah tergantung pada siapapun di dunia ini. Karena bayanganmu saja enggan meninggalkanmu di saat gelap. Itulah ungkapan Ibnu Taimiyah. Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, pada makhluknya Allah. Karena bayang-bayang kita saja akan meninggalkan kita di saat gelap. Berarti apa? Kita hanya bisa bergantung pada Allah. Kita hanya memohon kepada Allah. Kita hanya berteriak tawakal kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kita akan bergantung kepada Allah. Tidak ada cara lain. Kok begitu? Iya. Kepada siapa lagi?
Kita bergantung dunia akan sirna, bergantung anak akan rapuh, bergantung istri akan pergi, bergantung harta kita akan sirna. Yang abadi hanyalah Allah. Maka kita tergantung kepada Allah. Oke. Jadi bayang-bayang saja nggak ngikut. Apalagi dunia harta yang kita kumpulkan. Kita tinggalkan, bosku. Kita tinggalkan, tinggu anak putu, ya, bahkan tragisnya untuk keroyokan ahli waris, bahkan ada yang sampai ke pengadilan, bahkan ada yang tega memutuskan silaturahim hanya karena harta waris. Celaka kan? Nah, jadi maka kehidupan dunia tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan akhirat. Di hati seorang manusia, ibarat dua skala keseimbangan. Ketika salah satunya menjadi berat, ya gimana? Maka saya katakan harus ada keseimbangan. Keseimbangan dunia dan keseimbangan akhirat. Bahwa dunia ini adalah kebunnya akhirat. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Maka kita harus banyak melakukan kebaikan-kebaikan dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik, beramal soleh. Jika tidak, maka hidup kita menjadi sia-sia dan menjadi hampa. Kita akan menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah. Kita pulang ke hadapan Allah dengan tangan hampa. Dosa-dosa kita dihisab, salah-salah kita diperhitungkan, dan hanya kita bergantung kepada amal baik dan pertolongan Allah. Jadi tetaplah menjaga hidup ini agar lebih indah, agar lebih bernilai. Jadi jangan terlalu berharap kepada dunia dan isinya, karena dunia seisinya ini hanya sesaat belaka. Karena manisnya gula hanya sesaat di lidah, pahitnya empedu hanya berada di lidah. Enaknya kehidupan dunia hanya sesaat ketika kita tersadar. Setelah tidak tersadar, sudah. Nikmatnya mempelai baru paling hanya semalam. Setelah itu berjuang dan terus berjuang. Demi apa? Demi anak-anaknya dan keluarganya. Maka jualah dunia kita untuk akhirat, pasti beruntung. Ya. Jualah dunia dan isinya ini untuk kepentingan akhirat. Artinya apa? Segala potensi pangkat, segala potensi jabatan, segala harta, mobil, anak, istri, bawa ajak ke negeri akhirat. Bawa dan ajak ke negeri akhirat. Jangan dibiarkan tersesat di dunia ini. Akhirnya terkarpar di murkanya Allah. Akhirnya terjerembab dalam nerakanya Allah. Ya, hati-hati. Karena apa? Dunia ini hanya persinggahan sesaat. Perjalanan kita dari alam kandungan menuju dunia, masih ada dua alam yang kita lalui. Alam barzah alias alam kubur dan negeri akhirat. Yang diperhitungkan roh kita, jasad kita, dan perilaku kita. Hidup ini bukan pepesan kosong, bro. Ada maknanya, ada cita-citanya, ada pertanggungjawabannya. Pengadilan dunia ada, tapi bisa saja semuanya terekayasa. Tetapi pengadilan Allah tidak ada rekayasa. Pengadilan Allah adalah hak
akan mengadili umatnya di hari akhirat nanti. Dan perilaku dunia dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mau atau tidak mau, pasti. Ya. Jangan sampai urusan dunia itu membuat kita rugi, membuat kita buntung, membuat kita celaka. Karena apa? Segala potensi akal bicara dunia untuk merekayasa dunia sampai menghalalkan cara ya yang haram dihalalkan, yang dosa dilalui, yang maksiat tidak pernah diperhitungkan. Tetapi orang hanya memuja syahwat, ingin kepentingan dirinya saja, tetapi lupa bahwa mati akan terjadi. Kullu nafsi dha'iqatul maut. Mati itu mengincim kita, mengintip kita, membuntuti kita. Apakah kita sudah siap? Apakah sudah siap? Semoga hari ini menjadi hari yang baik bagi kita. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Jadi kita gunakan potensi akal pikiran kita, telinga kita, mata kita untuk hal-hal yang baik. Tinggalkan hal-hal yang buruk. Menghindarkan telinga dari mendengarkan hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan. Bila perlu mensucikan tutur kata kita, menjaga lisan kita agar tidak ternoda dengan makian, dengan ghibah, dengan namimah, dengan maksiat lisan. Mata kita terjaga dari menonton yang maksiat. Mata kita tidak digunakan untuk hal-hal yang dimurkai Allah dan dilaknat. Dan mata kita semoga menjadi potensi ibadah. Hidung kita, telinga kita, seluruh onderdil tubuh kita adalah menjadi potensi diri menuju ke negeri akhirat. Betapa hidup akan menjadi indah dan penuh pesona kalau segala potensi ini diarahkan kepada akhirat. Yang terakhir, pernah nasihat Ibnu Qayyim, bila engkau pulang ke alam baka tidak membawa bekal takwa, kau akan lihat orang-orang membawanya pada hari perhimpunan. Engkau akan menyesal karena engkau tidak seperti mereka. Mereka mempunyai persiapan sedangkan engkau tidak memiliki. Itulah nasihat Ibnu Qayyim. Jadi jangan sampai lengah dan rugi. Mari kita bawa bekal akhirat kita, bekal sholat kita, bekal sodakoh kita, bekal kebaikan lisan dan anggota tubuh kita untuk menjadi bekal kebaikan kita di akhirat. Terima kasih, mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat jadi amal kebaikan dan amal jariah bagi diri pribadi saya. Kalau ada manfaatnya mohon diambil, kalau kurang manfaat ditinggalkan saja. Ada kritik, saran, masukan, saya ucapkan terima kasih sekali. Berkenan subscribe, like, dan komen. Masih bersama Kimi Sukamto Sastro Dimejo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.